Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC TNI merupakan satuan komando gabungan TNI yang disiagakan dan siap dioperasionalkan setiap saat. Melaksanakan tugas penindakan awal terhadap berbagai kontingensi yang terjadi di seluruh wilayah NKRI, sehingga dapat memberikan ruang dan waktu bagi Komando Gabungan TNI yang lebih besar melaksanakan tindakan yang menentukan. Guna mewujudkan tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan operasional yang tinggi, Satuan PPRC TNI dan alutsistanya, serta pengujian doktrin dalam merespon setiap ancaman, maka setiap tahun dilaksanakan latihan secara berkesinambungan. Untuk rintangan dan lapangan jauh siap untuk dilewati, ganti. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC TNI merupakan satuan komando gabungan TNI yang disiagakan dan siap dioperasionalkan setiap saat. Untuk melaksanakan tugas penindakan awal terhadap berbagai kontingensi yang terjadi di seluruh wilayah NKRI, sehingga dapat memberikan ruang dan waktu bagi Komando Gabungan TNI yang lebih besar melaksanakan tindakan yang menentukan. Guna mewujudkan tingkat kemampuan dan kesiapsiagaan operasional yang tinggi, Satuan PPRC TNI dan alutsistanya serta pengujian doktrin dalam merespon setiap ancaman, maka setiap tahun dilaksanakan latihan secara berkesinambungan. Untuk tahun 2015, penyelenggaraan latihan penyusunan rencana garis besar latihan PPRC berlandaskan konsep umum operasi latihan dengan kegiatan rapat awal untuk mengajukan lokasi dan tema latihan. Pulau Morotai salah satu pulau di utara Indonesia sebagai lokasi latihan karena dinilai strategis sebagai tumpuan ancaman sehingga perlu diantisipasi terhadap kemungkinan kontingensi yang terjadi. Selanjutnya dilaksanakan paparan rencana latihan oleh Dankodiklat TNI selaku Direktur Latihan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio selaku Pimpinan Umum Latihan. Paparan Asop dan para asisten Panglima TNI serta Kabalakpus TNI dan Panglima TNI menyampaikan ramalan pelibatan agar satuan terkait memberikan dukungan sesuai tugas dan perannya masing-masing. Pelaksanaan latihan PPRC tahun 2015 diawali dengan taklimat awal Panglima TNI. Pangkat Angkatan yang sedang bersama dengan saya, Kasum, Kasali, para asisten, Komandan PPRC, harapan utama
yang saya banggakan, sore ini sebelum kita masuk dalam latihan, saya ingin menjelaskan dalam rangka latihan PPRC, saya akan memanfaatkan latihan ini merupakan latihan yang dilakukan oleh seluruh jajaran TNI. Dan latihan PPRC tidak seperti biasanya dibuat skenario dulu, kemudian disampaikan hari H, kapan dan lain sebagainya. Tetapi saya manfaatkan latihan ini untuk mengecek kesiapsiagaan para Kotama, oleh Pangkotama, satuan-satuan yang terlibat, sehingga semuanya paham bahwa kondisi ini bisa saja terjadi suatu saat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan para Pangkotama. Maka nanti akan disampaikan situasi-situasinya dalam bentuk latihan agar dipahami, dan semua Kotama Op akan mendapatkan perintah dan melaporkan kesiapsiagaan satuan jajarannya. Kotama Op manapun jajaran TNI, sehingga saya bisa mengetahui kesiapan operasional jajaran saya di seluruh jajaran TNI. Bisa paham ini semuanya? Tidak paham. Mengerti. Kalau siap mengerti itu mengerti. Dan Gladi Mako di Divisi 2 Kostrad Malang, serta selanjutnya rencana operasi diaplikasikan pada Tactical Floor Game atau TFG. Untuk mencapai sasaran operasional yakni terwujudnya interoperabilitas, kekuatan dan kemampuan satuan PPRC TNI dalam mengantisipasi kontingensi yang terjadi. Latihan lapangan dengan pasukan bersifat satu pihak dikendalikan dimulai dengan pergeseran pasukan darat ke dermaga ujung Surabaya, dan Satgasla melaksanakan linlah menuju Morotai. Satgasut menerjukan tim kelompok depan operasi Linut atau KDOL, tim Taipip, dan tim Dalpur dalam rangka infiltrasi menyiapkan pasukan untuk perebutan sasaran. Satgasut melaksanakan pergeseran Satgas Linut dan Kompi Paskas dari Linut ABD menuju Lanut AND guna menyiapkan pasukan di marshalling area, melaksanakan foto intai taktis di sasaran.
Satgasla DWA Bitung, maka Satgas PPRC TNI dalam keadaan siaga penuh. Satgasud menerbangkan CN-295 untuk kodal dan dukungan pengendalian pangkalan. Dilanjutkan Satgasla dengan KRI LMK dan KRI TKL meluncurkan 4 PK atau 1 ton riot untuk mendarat di Tanjung Sofi. Panglima TNI mengeluarkan perintah penindakan. Satgaslah segera laksanakan debarkasi Ki Pasrat di Army Dock dan pendaratan khusus merebut sasaran 1 dermaga umum dan sasaran 2 dermaga feri, dan misi perebutan dermaga berhasil dilaksanakan. Satgasud menerjunkan Kompi Paskas untuk lakukan operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara, penerjunan pasukan Linur untuk perebutan daerah sasaran, dan pesawat-pesawat tempur melakukan bantuan tembakan udara mendukung gerakan pasukan kawan di darat. Empat orang keluar. 1, 2, 3, 4. Setelah Lanut Morotai dikuasai, dilakukan Erlander tim dalam. Satgasrat berhasil kuasai sasaran menuju TB dan basis operasi. KRI MKS meluncurkan 4 Sea Raiders untuk penyekatan pantai. Terjadi kontak senjata dengan 3 speedboat separatis. Menerjunkan RDO dan 1 speedboat berhasil lolos ke P-Dock dengan membawa Sandra. RDO mendaratkan di P-Dock, kontak tembak dengan separatis, dan berhasil bebaskan Sandra dari P-Dock ke dermaga umum Daruba. Satgaslah laksanakan gerakan taktis duduki basis operasi. KRI MKS debarkasi kendaraan tempur. Satgasrat memasuki daerah Steling. Satgasud dengan 4 pesawat T-501I lakukan bantuan tembakan udara 8 bom MK-82. Satgasrat lakukan penembakan sasaran oleh RM-70 Grad dan BMP-3F. LPD melaksanakan bongkar umum di dermaga umum baik Rantis dan Pasus.
Dilanjutkan operasi Pasus membebaskan Sandra dari kantor bupati. KRI SHN 366 dan KRI TOK 629 dan unsur gelar melaksanakan patroli penyekatan di sektor luar. Satgasrat bergerak dalam hubungan tim tempur melaksanakan sermukim. Bersama dengan Kodam melakukan serbuan teritorial dan seluruh unsur Satgas PPRC konsolidasi untuk melaksanakan perintah selanjutnya. Dalam latihan PPRC tahun 2015 ini juga dilaksanakan kegiatan lanjutan untuk menggandakan tujuan latihan, mengoptimalisasi pencapaian hasil latihan, kegiatan lanjutan meliputi penerjunan pasukan Taflinut Juntis di Maroke dan Biak. Unsur Satgasla melakukan seling pas dan karya bakti di Morotai. Pameran alutsista di Lanal Morotai, Ambon, dan Makassar. Latihan PPRC TNI tahun 2015 ini melibatkan 3.155 personil. Penyelenggara terdiri dari penyelenggara 576 orang, pelaku 2.579 orang, dan alutsista dari unsur TNI Angkatan Darat, 3 mobil dan 4 motor kendaraan taktis pasukan khusus. Unsur TNI Angkatan Laut, 1 kelas Sigma, 1 kelas Parchim, 1 LPD, 1 Pat Kamla, 4 Searaders, 2 Helibel, 30 perahu karet, 2 LVT 7,2 RM grade, dan 2 BMP 3F. Unsur TNI Angkatan Udara, 1 C212, 2 Sukhoi, 2 T50, 9 C130, 6 CN295, 1 Helisar dan 1 Helinas 332.